Kayak sering ini sih ngelihat dari sosmed-sosmed gitu kan kayak masih ada yang diskriminasi kayak terus juga banyak orang kayak senggol bacok langsung. Itu kan banyak juga kan masih walaupun udah presiden yang sekarang udah mengusahakan sampai biar inilah kesetaraan gitu kan. Cuman kan masih butuh lebih ekstra kayaknya biar orang-orang juga merasa aman gitu kan. Ini cerita kita. Halo teman-teman vokal, ketemu lagi. Kali ini kita udah lama nggak upload video baru. Nah, ini sekarang lagi rame nih mau pemilihan presiden. Nah, jadi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol soal pilihan teman-teman Gen Z. Siapa sih presiden yang mereka rekomendasikan untuk dipilih dan kenapa alasannya mereka memilih. Nah, kali ini kita udah kedatangan dua anak muda yang cakep-cakep dan mereka ini sering ketawa memang. Oke. Kita kenalan dulu mungkin dari Anyan, silakan. Halo, nama saya Desika Chandra. Panggil aja Chandra. Bisa lah. Saya kebetulan dari luar pulau, ngerantau di sini ya. Kuliahnya lagi sedang berkuliah juga di sini, sambil magang. Mungkin itu saja singkat dari saya. Enggak dari tadi. Kok kaku banget sih Nyan? Kayak mau sidang aja, padahal udah sidang kemarin. Wah, kebetulan baru lulus. Sombong. Oke, ini yang kedua ada siapa? Yuk kenalan dulu. Halo, aku Grace Beatrice Azaria. Terus kebetulan aku dari Jawa Tengah, dari Solo. Dan kebetulan juga aku salah satu mahasiswa di Bandung, lagi kuliah dan sedang magang juga. Oke, nah itu yang kenalan barusan katanya dari Solo ya. Wah, jangan-jangan pilih nomor berapa nih ya? Oke, kita langsung tanya aja nih. Nah, ini buat kalian berdua guys. Ada 3 calon presiden. Ada Pak Anies Baswedan, ada Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo, dan ada wakilnya masing-masing ya, Pak Muhaimin, lalu ada Gibran Rakabuming Raka, dan ada Mahfud MD. Nah, dari 3 calon presiden ini, kalian kemarin nonton debat nggak? Nonton ya? Nonton. Nah, gimana Sekilas. kalian debat itu gimana kalian ngelihatnya sosok dari ketiga calon ini? Kira-kira gimana menurut kalian? Aku dulu ah. Dipaksa ya, Yan? Dipaksa. Kalau kan nontonnya nggak full juga ya. Kayak sekilas nontonnya. Seru juga sih kalau nonton debatnya, cuman rada kayak saling nusuk-nusuk gitu sih kayaknya. Tapi kalau yang kusimpulkan sih sesuai dengan fakta yang ada ya, sama sesuai data juga kan, sama kita juga lihat secara realistis lah, tahulah ke belakangnya apa yang dikerjakan juga kan. Jadi lebih ke ini sih, lihat dari Terrekod. Iya. Oke. Jadi kayak kita bisa menilai hasil kerja mereka tuh ngapain aja, terus juga ngelihat dari visi misinya mereka juga, sama apa yang terjadi ke depannya Indonesia itu seperti apa gitu, paling gitu. Lihatnya itu ya, jadi lihat visi misi, rekam jejaknya, lalu visi ke depannya apa untuk Indonesia ya, kira-kira gitu. Kalau Grace? Kalau dari aku sendiri sih, debat kemarin nyimpulinnya ya setiap pemimpin punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung apa visi ya, apa yang Chandra bilang tadi, tergantung apa visi misi dia, terus tergantung apa yang kita pribadi pingin supaya Indonesia tuh lebih bagaimana sih next ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan atau gimana. Dan kalau kata aku sih ya itu memang kita juga harus ngelihat memilih pemimpin tuh nggak segampang milih kacang atau milih apa gitu. Dan milih pacar ya? Milih pacar pun juga harus milih-milih kan, Bang. Ya, betul. Nggak bisa segampang itu juga, kan harus cocok-cocokan juga. Jadi kalau menurut aku sih milih pemimpin tuh ya memang harus ngeliat visi misinya dia, gimana sih kinerja dia selama mungkin 5 tahun, 10 tahun setelah menjabat atau belum. Karena kebetulan pemimpin-pemimpin yang akan calon nanti setahu aku tuh kan pernah punya posisi dan pernah menjabat sebelumnya. Jadi itu sih yang aku mungkin highlight dan aku simpulin dari debat kemarin, dan bisa untuk jadi referensi juga gimana nanti kita sebagai anak muda harus milih pemimpin yang kayak gimana gitu sih.
gitu ya. Jadi kalian sudah punya pertimbangan matang lah ya, akan memilih siapa karena kalian lihat hasil debat kemarin, kampanyenya di sosial media gitu, gimana dia bertemu masyarakat, lalu menyampaikan program-programnya dan itu tadi yang lebih penting Indonesia ke depan tadi ya. Nah, kira-kira dari tiga calon presiden ini, deng. Kira-kira siapa yang akan kalian rekomendasikan untuk dipilih? Aduh, Ayo. boleh banget di sini. Siapa kira-kira? Kalau dari saya pribadi ya, kalau dari saya pribadi sih bakal ya nomor Cek sponsor yuhu cek 1 sponsor yuhu. Oh belum masih 50-50 juga sih antara nomor 2 juga dan 3 kayak perbandingannya dari visi misinya mereka sama kelebihan dan kekurangannya juga. Kalau dari nomor 2 ya dari backgroundnya Pak Jokowi. Kalau yang dari nomor 3 karena juga dari salah satu wakilnya juga ini kan anak didiknya Pak Gus Dur. Karena Pak Gus Dur kan yang membuat toleransi bersama, tas etnis Tionghoa juga sama etnis lainnya. Jadi sedikit masih bimbang-bimbang, cuman kayak bakal kita lihat lagi dari debat selanjutnya lagi sih. Oh iya, jadi ada 2 debat lagi ya. Ini hari tanggal 21 sama tanggal berapa ya? Aku lupa deh. Ada 2 kali lagi ya. Yang ini calon wakil presiden nanti, baru yang berikutnya calon presidennya nanti yang akan debat terakhir. Nah, kalau Grace gimana Grace? Sama halnya aku ngelihat kemungkinan dan akan lebih besar ke nomor urut 3 sih Bang, karena ngelihat dari beliau yang pernah memimpin Jawa Tengah, karena aku warga Jawa Tengah dan merasakan sendiri bagaimana kinerjanya beliau, lalu melihat wakil beliau juga yang dia disebutin tadi Ko Anyan bilang wakilnya itu adalah anak didiknya Pak Gus Dur sendiri, yang dimana Pak Gus Dur itu kan yang membela benar-benar keadilan ya, keadilan buat apalagi yang lebih ke Tionghoa gitu. Jadi menurut aku cari aman Bang. Cari aman. Cari aman. Oh bukan, tapi kan gini ya, maksudnya kita kan setiap warga negara itu punya hak dan kewajiban masing-masing. Dan kita kan lahir dari etnis yang berbeda-beda dan tentu kita punya referensi sendiri untuk pilih siapa kan, jadi nggak ada masalah. Gitu. Nah, lalu kalau misalnya dari ketiga calon presiden ini, mereka kan tadi punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan kalian juga mempertimbangkan itu ya. Memang kalau dari beberapa teman yang cerita, mereka masih bingung. Kalau yang nomor 1 memang akan mereka strict nomor 1 ya pilih. Kalau yang 2 dan 3 ini masih bingung 2 atau 3 gitu ya. Tapi tadi seperti Anyan bilang mau pilih nomor 2 atau nomor 3 masih bingung. Kalau Grace sudah mantap nomor 3 gitu. Nah, sebagai anak muda nih ya, kalian kan Gen Z ya. Gen Z atau Keset. Gen Z. Oke. Nah, Gen Z ini apa sih yang kalian harapkan dari nanti dari hasil pemilu ini, pemimpin yang seperti apa sih? Yang apa sih yang kalian mau dari mereka gitu loh? Koko dulu. Pastinya pasti inilah ya, maunya kedamaian, sama juga buat Indonesia semakin berkembang juga kan. Jadi Indonesia biar lebih bagus ke depannya, terus lebih maju. Nah, kemudian pasti juga semoga dengan pemimpin yang baru ini udah nggak ada rasis-rasisan lagi, terus udah nggak ada kayak perbedaan, beda-beda gitu loh, disamain semuanya gitu. Jadi kesetaraan ya, kesetaraan antara sebagai warga negara ya, karena kita hidup di negara yang pluralis, yang berbineka ya, gitu ya. Nah, kalau sebagai orang Tionghoa, sebagai orang Tionghoa sendiri, kalian melihat di pemerintahan Pak Jokowi kemarin, kalian merasakan nggak rasa nyaman, rasa tenang, kira-kira gitu ngerasain nggak? Atau masih ada diskriminasi? Kalau soal diskriminasi sih, sejujurnya aku tidak merasakan Merasakan secara langsung ya Bang. Cuman mungkin ya
namanya juga manusia, apalagi kita tinggal di Indonesia yang banyak banget kan etnisnya. Jadi mungkin ada beberapa juga yang ada diskriminasi yang kita nggak tahu juga kan di belakangnya bagaimana, karena kita kan nggak tahu pemerintahan politik di belakangnya gimana. Jadi kalau menurut aku sih, aku fine aja sih untuk selama aku Pak Jokowi menjabat ini, fine aja. Dan justru malah aku sendiri seneng gitu, banyak perkembangannya dari apa yang dikerjakan oleh beliau, seperti itu sih Bang. Oke, nah kalau Anyan gimana? Ngerasain nggak misalnya kayak teman-teman yang kalau yang etnis Tionghoa dipersulit ngurusin KTP lah atau ngurusin apa yang kayak gitu-gitu ya, bikin SIM atau segala macam harus pakai misalnya calo gitu-gitu. Kalau sama sih, aku juga pribadi belum ngerasain langsung, cuman kayak ngelihat dari nggak akan mau ngerasain dong. Oh iya. Jangan sampai lah. Kayak sering ini sih ngelihat dari sosmed gitu kan, kayak masih ada yang diskriminasi kayak, terus juga banyak orang kayak senggol bacok langsung. Itu kan banyak juga kan masih walaupun udah presiden yang sekarang udah mengusahakan sampai biar inilah kesetaraan gitu kan. Cuman kan masih butuh lebih ekstra kayaknya biar orang-orang juga merasa aman gitu kan. Paling itu sih. Udah beda zaman juga sih Bang. Beda zaman ya? Iya, karena mungkin sekarang zamannya mungkin menyerangnya tuh lebih pakai intelektual atau bagaimana ya. Karena zaman dulu kan lebih ke fisik bagaimana gitu. Zaman kami dulu begitu, jadi diskriminasi cukup kerasa ya di zaman kami sekolah. Misalnya contoh paling sederhana, kadang-kadang teman-teman yang etnis Tionghoa itu suka dikompasin di sekolah gitu. Ya diperlakukan tidak adil kira-kira gitu ya. Nah, kalau begitu kan kita gimana ya? Ya tapi kalau sekarang kan udah mulai nggak ada ya, udah mulai berkurang gitu. Jadi harapan kita tentang Indonesia maju tuh mungkin bisa tercapai gitu. Kalau kita bisa setara di dalam memperlakukan sesama kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, oke. Kalau punya pesan buat Pak Ganjar atau Pak Prabowo atau Pak Anies, kalian mau bilang apa? Ayo, mau bilang apa ayo? Saya mau cepat lulus. Cepat lulus. Berpesan ya. Lebih ke untuk tiga-tiganya sih Bang. Jadi kayak siapapun pilihannya, siapapun yang jadi, ya semoga bisa membawa Indonesia lebih baik ke depannya lah. Iya. Sampai tahun-tahun seterusnya atau periode berikutnya, sama kalau boleh bikinlah Indonesia sedamai mungkin, karena kan kita beragam-ragam jenis gitu. Paling itu sih. Oke, kalau Grace gimana Grace? Kalau dari aku, siapapun nanti yang jadi, semoga tidak ada diskriminasi lagi dari apapun, dari segi manapun, dari segi agama, segi suku, ras, apapun itu. Dan berharap Indonesia ini benar-benar memang negara yang satu, Bhinneka Tunggal Ika, karena banyak banget, jadi bisa toleransinya lebih tinggi. Dan dari pemimpin paling atas nanti bisa ke bawah itu benar-benar bisa merealisasikan bahwa kedamaian dan kesetaraan itu benar-benar ada di Indonesia. Jadi kita sebagai orang yang mayoritas atau minoritas itu bisa bersatu, bisa jadi Indonesia yang lebih kuat, Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih bersatu. Itu aja sih. Oke, mantap banget ya. Mudah-mudahan ya, ini mimpi kita bersama untuk Indonesia. Gitu ya. Jadi thank you banget Anyan dan Grace. Lancar-lancar studinya gitu. Cari pacar juga lancar. Udah punya pacar ya? Udah, Oke, gitu dulu teman-teman vokal. Terima kasih, bye. Bye.